Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini suasana hari ini agak lain ya teman-teman ya. Kita ngonten di tengah sawah. Ini kebetulan kita baru saja pulang dari antar anak untuk les. Nah, di sini saya menyempatkan untuk ngonten dahulu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mobil bensin dan mobil diesel itu bila sudah saatnya turun mesin itu bagaimana. Jadi di sini ada dua mobil, yang satu adalah Escudo 2000 cc dan yang satu adalah Panther 23 tahun 94. Jadi di sini akan kita tunjukkan perbedaannya, bagaimana kondisi mesin tersebut bila sudah waktunya turun mesin. Ini di sore hari ini kita menyempatkan dulu untuk bincang-bincang, untuk menyampaikan apa yang ada di bengkel kita, yaitu perbedaan antara dua mesin Escudo 2000 dan Panther 23. Kalau sudah saat turun mesin, itu ciri-cirinya bagaimana. Nah, di sini kita mulai dulu dari Escudo 2000 ya, Escudo 2000 cc. Ini mesinnya kendalanya adalah ngobos juga. Tapi kalau ngobos pada mesin bensin itu ditandai dengan asap knalpot yang putih ya. Jadi kalau kita buka tutup isian oli itu nggak kelihatan, karena mobil bensin itu karakternya beda sama mobil diesel. Kalau mobil bensin itu yang bisa dibilang ngobos itu apabila olinya sudah boros, jadi olinya sudah kebakar, itu sudah saatnya turun mesin. Terus kedua, mobil bensin itu bila ada suara yang kasar pada mesinnya, rak, digas, kerang, itu berarti kan suara metalnya, itu berarti sudah turun mesin, waktunya turun mesin. Ini dari Escudo dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat pasien yang beda ya. Ini adalah Escudo. Minta turun mesin, kendalanya dulu pernah kehabisan air dan baret boringnya, dan ini sudah dikembalikan, diganti ring shaker, tapi tidak di coulter atau dibobot silindernya. Jadi ini dibawa ke sini dengan tujuan untuk di coulter. Yuk kita lihat dulu dari tas starter bagaimanakah starter pagi harinya pada kondisi mesin dingin. Kita akan mencoba start pagi dulu, karena mesin ngebul itu kalau 23 karena mesin ngebul itu kalau mesin bensin itu identik dengan keluar asap putih di knalpot oli yang kebakar. Nah, kalau diesel kan emang selalu putih asapnya saat pagi, tapi kalau bensin itu nggak boleh asap banyak di pagi hari, putih nggak boleh. Maaf, ada iklan ledok lewat. Nah, ini akan kita coba starter, bagaimanakah pagi hari starternya. Ya teman-teman, ini keluar asap. Emang kalau seperti ini biasanya emang sudah identik dengan yang namanya oli yang naik ngerembes kebakar, jadi makanya ngasap. Ini kan Pak, harusnya kalau bensin itu kalau sudah start itu nggak ngebul seperti ini, tapi ini emang ngebul seperti ini. Dan hal seperti ini adalah tidak normal untuk mesin bensin. Coba kita gas. 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 Oke, emang mesinnya ngebul beneran. Ya, oke, ini sudah siap untuk dieksekusi. Kita turunkan mesinnya. Nah,
ini kita sudah sampai lagi di rumah teman-teman. Tadi baru saja pulang dari antar anak sekolah. Nah, es kudu seperti ini sebenarnya kalau masa halusnya mesin itu masih tetap halus, tetapi kalau sudah ngasap seperti itu otomatis uli berkurang ya. Jadi pasti berkurang dan boros uli lah istilahnya. Performa sebenarnya tidak terlalu jatuh, jadi masih enak dipakai. Tetapi biasanya mobil bensin kalau sudah seperti itu menjadi tidak nyaman karena biasanya terkadang busi itu menjadi sering mati biasanya. Businya sering mati betul-betul biasanya kalau sudah tingkatannya agak parah itu seperti itu. Makanya kalau mobil bensin sudah mengasap seperti itu, digas ngasap itu terkadang itu sering terjadi berbet-berbet, busi sering mati biasanya begitu. Dan uli berkurang, makanya orang risih ya, pengguna pasti risih. Tapi beda dengan mobil diesel. Mobil diesel itu tidak membuangkan busi. Jadi walaupun ngobosnya seperti apa, itu tidak akan menyebabkan berbet-berbet ya. Walaupun kompresinya sudah turun dari standarnya itu 28 atau 32, turun ke 22, itu mesin itu tidak ginjal-ginjal biasanya. Cuma tidak berbet, cuma ya emang tenaga agak kurang, tetapi mesin tetap lancar-lancar saja. Cuman kalau emang ngobos itu biasanya ulinya juga ikut berkurang. Makanya kalau uli di tap 5000 kilo itu dari 4 liter turun ke 2 liter biasanya seperti itu. Jadi itu kalau ngetap uli nggak boleh telat. Terus mesin ngobos pada mobil bensin itu kalau ngobos tidak keluar asap di setik uli seperti diesel. Jadi kalaupun ada itu tipis banget ya. Jadi tipis banget, jangan tidak kelihatan. Yang jelas dominan adalah di asap knalpot. Tetapi kalau mesin diesel kalau ngobos itu yang dominan malah pada asap tutup isian uli ataupun asap dipstick. Malah terkadang asap knalpotnya itu juga bersih. Contohnya ini, Panther 23 ini juga ngobos, tapi kalau kita lihat asap knalpotnya itu malah lebih sedikit daripada asap buangannya. Seperti ini. Assalamualaikum, ini kita dapat pasien Panther 23 plat L. Kondisinya sudah ngobos ya ini ya. Oli juga boros. Ini olinya sudah boros. Asapnya dari buangan bawah itu melebihi asap knalpot, sehingga ini kalau di stop di lampu merah itu banyak yang bilang, mas mobilnya kebakar gitu, karena asapnya banyak yang di kolong mesin. Jadi seperti ini ya. Yuk kita lihat dulu. Nah, ini adalah asap kolong mesin ya. Seperti ini. Kalau asap knalpot dia malah nggak seberapa, malah kegolong wajar. Yang ngasap malah buangannya uli. Buangannya uli. Selang ventilasi bawah atau angin-angin mesin atau selang pernapasan. Saya buka tutup mesinnya. Suara mesinnya masih halus sebenarnya ini. Itu adalah bedanya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau diesel itu keluar asap di mesinnya.
Kalau mesin bensin itu keluar asap di knalpotnya. Jadi karakternya begitu. Jadi kalau mesin bensin itu standarnya kan nggak ada asapnya knalpotnya. Kalau sampai ada asapnya itu berarti ya emang ngobos ring seker uli atau slick lapnya. Tapi yang jelas biasanya kalau mesin ini kan riwayatnya, kalau yang Escudo ini kan kehabisan air sebelumnya. Escudo ini riwayatnya kehabisan air. Ini sudah kita kirimkan ke bengkel bubut seminggu yang lalu. Sudah datang sebenarnya. Sudah kita rakit juga, tetapi ya belum selesai. Jadi besok kalau sudah selesai akan saya posting lagi. Jadi sudah saya kirimkan ke bengkel bubut seminggu yang lalu. Terus kemarin sudah ya saya ambil, terus hari ini saya rakit. Bautnya kecil, hati-hati torsinya kira-kira ya. Ini jangan kencang-kencang. Ya kisaran 6,5 saja cukup. Ya, karena ini bautnya banyak ya. Selain metal duk ini juga ada baut sini. Oh, jadi walaupun ini kelihatan bautnya kecil, tapi ini bautnya banyak. Jadi mantel askrek ini kuat. Bautnya kecil-kecil tapi banyak. Kalau untuk penternya besok masih mau saya turunkan. Ini hari ini masih proses melepas-lepas. Besok mungkin sudah turun. Dan untuk biayanya ternyata kalau kita hitung-hitung itu mesin bensin dan mesin diesel itu selisihnya, berhubung penter itu bisa diirit-irit, kalau bensin nggak bisa harus kotor, ternyata biayanya hampir sama. Justru malah mahal yang bensin ya kalau di sini. Jadi kalau yang penter itu terkadang bisa dibalik linernya, itu budgetnya kan bisa murah sampai 4,5 sampai 5 juta. Tapi kalau mobil bensin itu nggak bisa. Jadi kalau sudah seperti itu harus di counter, oversize, masuk bengkel bubut, ganti seker baru, ring seker baru, otomatis asal juga bubut juga. Itu biayanya pasti kisarannya ya semurah-murahnya 7 juta lah. Kalau penter murahnya 4,5, mahalnya ya bisa 12 juta. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, besok proses selanjutnya akan kita upload di video berikutnya. Terima kasih.